Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan tentang umat Buddha sejati. Umat Buddha dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah Garawasa. Garawasa adalah umat Buddha yang menjalankan kehidupan rumah tangga. Ya, seperti orang tua kita, seperti saya saat ini, profesi sebagai guru. Ada juga umat yang mempunyai profesi sebagai dokter, sebagai polisi, sebagai petani, sebagai pengusaha. Nah, itu dinamakan Garawasa. Kelompok yang kedua adalah kelompok Pabajita. Nah, Pabajita itu adalah umat Buddha yang meninggalkan kehidupan rumah tangga. Contohnya siapa? Para biku bikuni. Nah, mereka tidak bekerja, mereka tidak punya anak, mereka tidak punya istri atau suami. Kali ini kita akan membahas tentang perumah tangga atau garawasa. Umat Buddha perumah tangga itu terdiri dari beberapa golongan. Yaitu pertama adalah pandita. Pandita ini bisa dikatakan guru, guru dhamma yang biasanya dipanggil romo ya. Mereka adalah yang membantu sangga untuk membabarkan Buddha Dharma. Nah, ini biasanya ketika di wihara-wihara banyak romo-romo yang membantu sangga dalam menyebarkan Buddha Dharma. Karena keterbatasan sangga yang ada di tempat kita, makanya diperlukan seseorang yang bisa membantu untuk mengajarkan dhamma seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah umat upasaka dan upasika. Upasaka itu berarti umat yang laki-laki, upasika itu umat yang perempuan. Nah, upasaka upasika ini adalah umat Buddha yang telah menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha atau kepada Triratna. Mereka disebut upasaka upasika. Biasanya kita juga akan diberikan nama Buddhis karena saat wisudi ya atau istilahnya pengesahan pernyataan bahwa kita adalah sebagai upasaka atau upasika itu kita menyatakan berlindung kepada Triratna di depan altar dan di situ dihadiri oleh biku. Nah, selanjutnya jika kita sudah resmi menjadi umat Buddha, ini bukan patokannya hanya sekedar di KTP, bahwa di KTP telah tertulis berkeyakinan Buddha atau beragama Buddha. Namun ada hal-hal yang harus dilakukan kita sebagai umat Buddha perumah tangga. Yang pertama adalah melaksanakan ritual keagamaan. Jadi ketika kita sudah menyatakan atau meyakini sebagai umat Buddha, tentunya kita harus melaksanakan ritual keagamaan sesuai dengan di tempat masing-masing. Contohnya, kalau di tempat saya, di sini adalah di hari Minggu. Nah, kita ikuti. Karena apa? Itu untuk memperkuat keyakinan. Yang kedua, di acara-acara keagamaan, kita juga harus hadiri. Lalu kegiatan-kegiatan ritual keagamaan lainnya, misalnya di hari Ulambana, Uposatha, dan sebagainya. Banyak untuk saat ini orang menyatakan sebagai umat Buddha, tertulis di KTP, tetapi sembahyang tidak pernah.
ya, tidak pernah pergi puja bakti. Nah, itu artinya belum menjadi salah satu umat Buddha yang sejati. Yang kedua adalah dengan cara berdana. Berdana adalah kebajikan yang paling mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, tentunya kita harus melakukan aksi atau tindakan. Jadi, setelah sembahyang, setelah puja bakti, kita juga harus aksi berbuat baiknya itu betul-betul dilakukan. Bukan hanya sekedar ibadah saja, tapi melakukan kebajikan. Nah, itu. Lalu berikutnya adalah ini yang paling penting adalah aturan moral, menjalankan aturan moral yaitu Pancasila Buddhis. Sebagai perumah tangga, kita mempunyai aturan moral Pancasila, Pancasila Buddhis. Ada 5 sila yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha berumah tangga. Yang pertama adalah tidak membunuh makhluk hidup. Yang kedua, tidak melakukan pencurian. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak berkata-kata kasar, tidak berbohong. Yang kelima, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Ini yang menjadi dasar patokan kita sebagai umat Buddha, aturan yang harus kita lakukan. Yang terakhir adalah meditasi. Nah, meditasi itu bukan hanya ditujukan untuk para biku atau bikuni, karena sebagai pertapa, tetapi perumah tangga juga perlu bermeditasi. Karena meditasi ini adalah untuk mengendalikan batin kita yang liar, mengendalikan nafsu keinginan. Sehingga dengan bermeditasi diharapkan kita bisa lebih tenang, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bijak, dengan batin yang jernih. Nah, untuk itu, dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, ketika batinnya tenang, tentunya kita akan menjalankan kehidupan ini dengan bahagia. Itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.